peringatan yang diberikan sama Ray juga nggak di follow up dan dipaksa dikejar ke Obser. Karena kalau obvious dikejar juga objektif utamanya kan ini balikin temen-temen gue yang tadi keculik dulu nih sama tim Flash gitu ya kan, bukan ngejar satu orang yang ada di depan mata ini gitu. Ya, jangan sampai ke distract sama satu orang aja. Betul. Dengan tugas utama mereka itu apa gitu. Karena nyampe ke late game dengan 10 tim yang masih tersisa cuma 2 player, gak bisa. Gak bisa. Itu bakal cuma diem aja nantinya gitu. Sayang banget 12 poin eliminasi mereka. Dan lihat rumah L sudah berhasil diamankan oleh kawan-kawan Vesaka Sriwijaya. Ternyata di game kali ini mereka memilih untuk bermain lebih pasif lagi. Tapi kalau kita lihat dari minimap, aduh lihat Vesaka di belakang itu udah rame pol. Karena ada EVOS, ada tim Flash juga. Kalau ngomongin tim Flash sama EVOS sebenarnya mereka tim yang berdarah-darah ya sekarang kondisinya. Karena mereka baru reset lagi. Sementara Vesaka tuh belum ngapa-ngapain. Harusnya lebih siap mereka gitu. Apalagi tempur udah mereka amanin. Tapi kita akan menyaksikan terlebih dahulu daripada tim X-Fan kali ini. Yang masih mengamankan area belakang mereka. Lagi dan lagi udah 4 round gue lihat kayaknya X-Fan ini banyak banget main di ujung map gitu. Hati-hati boleh, tapi terlalu hati-hati ini bahaya banget buat mereka. Ya. Gak akan dapat apa-apa mereka ya. Ya, sepakat. Apa yang disampaikan Julia adalah lebih ke compound di zona yang ternyata kecenderungan banyak open field-nya nih. Ya. Jadi untuk X-Fan sendiri agak berat dan beresiko, tapi ternyata bakal ada geberan dari tim Flash. Menuju ke arah EVOS sulit banget nampaknya EVOS untuk survive karena memang posisi terpojok, baru reset juga. And that's it, EVOS Divine finish di peringkat 10 Julia, sayang banget. Sayang banget, karena kalau ngomongin tim Flash duluan yang reset dibandingkan EVOS gitu kan. Tapi dari yang berbeda kita akan dibantahnya ada tim Onyx. Yang mana seorang Wings pun sudah hilang. Satu persatu sudah mulai terabsen, tapi ada masih mendapatkan follow up yang cukup baik dari seorang Zero. Upaya medikasi akan dilakukan, tapi God of Wolf masih bisa keberadaan. Oh nice banget seorang Crime MKS. Di sana dengan Trogon yang masih mampu membungkam satu player. Pertukaran terjadi, tapi unggul atas tim God of Wolf. Onyx ini belum sepenuhnya aman. Mereka masih punya PR buat masuk dalam zona aja, Sven. PR banget sih. Apalagi di depan masih ada Vesaka Sriwijaya di rumah L, terus juga di depannya lagi di kanannya tuh ada WG. Ini zona udah sakit. Oke, lu punya mini launchpad, tapi kita lihat gerak menggunakan mini launchpadnya itu sebenarnya sampai di titik POV-nya teman-teman Vesaka Sriwijaya. Jadi Onyx bakal berdarah-darah banget. Terlebih kalau resources glue wall-nya itu sisa sedikit. Karena dengan satu Riptide Triadem aja ini udah pasti runtuh defense mechanism yang dimiliki sama Onyx. Untung ya dia masih bisa mundur ke belakang. Tapi memang kembali lagi bertiga dan waktunya nggak banyak. Kalau aja dia punya waktu lebih banyak untuk pelan-pelan ambil patah kiri dengan asumsi dia nggak ketemu dan tembakan sama Todak dan juga si tim Flash, mungkin dia bisa aman. Nah tuh lo lihat dinokulernya dipakai ya kan. Karena emang harus ke situ tuh. Abis dari, nah pas banget di Famos datang menuju ke arah Vesaka Sriwijaya. Ini bisa jadi timing yang bagus sebenarnya untuk Onyx nge-backstep dan memanfaatkan momentum ini, Julia. Ya karena kalau misalnya mereka masuk terlambat, mereka akan jadi fokusnya daripada Vesaka Sriwijaya. Namun hujan peluru dari Vesaka kali ini karena tim Famos yang mana posisi yang tidak menyenangkan untuk mereka. Itu membuat tim Famos nggak bisa bergerak banyak. Sementara ada satu tim lagi yang pulang karena lobby, yaitu tim Todak. Dan ini lihat, tim Famos oke banget dan nice dari tim Onyx mendengar adanya tembakan yang terjadi. Ini menjadi momen mereka untuk masuk, tapi terpantau juga sama Vesaka. Cuma fokusnya Vesaka kali ini masih terhadap tim Famos yang cukup dekat. Sayang sekali ada tim Onyx yang juga terpantau di sana posisinya oleh tim Vesaka. Dinokular yang diaktifkan, melihat adanya 2 player yang terdeteksi. Ini membuat tim Vesaka harus menarik mundur terlebih dahulu. Ada seorang Xbor yang sudah mulai ternotis keberadaannya. Xbor akan jadi oleh 3 player tim Vesaka. Nice banget. Tambahan poin eliminasi untuk mereka. Posisi yang cukup aman tapi di atas Buriram sudah memantau ke arah Vesaka Sriwijaya. So far ini Vesaka ini posisinya paling enak karena mereka punya compound di balik banyaknya orang yang mereka harus bertahan di open field. Ya ini posisinya Vesaka memang strategis. Tapi fokus dari Vesaka ini nyebelin banget menurut gue. Mereka harus pay attention ke arah bawah, mereka harus pay attention ke arah Buriram United. Dan saat ini berarti Buriram United secara keuntungan dia punya grounding yang paling tinggi. Dia bisa dapetin clear view dari arah rumah L dan juga bawahnya. Dia tinggal nunggu aja momen yang tepat dan datang sebagai penjahat untuk memanfaatkan momentum tersebut. Karena nggak bakal ada yang nembak karena Buriram kecuali Joel, itu dia orangnya. Nice banget Joel dapetin Mosi untuk kesekian kalinya. Lo bisa lihat gimana Buriram benar-benar nggak dibikin semudah itu juga untuk pelan-pelan masuk ke jantung pertahanan dari Vesaka, Julia. Tapi masih bisa reset lagi, bayangin mosinya. Karena itu dia, grounding paling tinggi, ada patahan dan off angle yang ngebuat Buriram tuh bisa dengan mudah melakukan reset. Tapi ternyata nggak semudah itu karena fokus dari seorang gardu ke arah tim Buriram ini mampu mematahkan pergerakan demi pergerakan yang dilakukan Buriram. Berdarah-darah Buriram United kali ini mencoba masuk ke dalam zona. Sementara zona juga tidak menguntungkan untuk semua tim. Sementara Vesaka masih mampu bertahan. Buriram akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Flash, di mana beberapa utility sudah mulai dikirimkan. Flash
Flash dengan kondisi yang sangat sempit, tapi Famos ini ada di arah bawah rumah dari tim Pesaka. Masih mampu bertahan, berlindung terlebih dahulu. Sementara tim Flash nggak bisa berbuat banyak. Tembakan demi tembakan daripada tim Flash kali ini masuk ke arah tim Famos. Tapi ini enak banget kalau misalnya Buriram mau fokus dulu ke arah tim Flash. Tapi ada monster truck yang udah disama, sementara dari tim Famos akan masuk ke arah serangan daripada Pesaka Sriwijaya. Unpredictable move. Langsung menghilangkan satu persatu player daripada Sriwijaya. Pesaka satu persatu hilang. Joel, last man standing pun harus tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa tim Indonesia tidak bertahan, namun tim Famos memegang keunggulan atas rumah L. Sementara Buriram United dengan grounding yang cukup memuaskan kali ini ditarik lagi mundur ke arah belakang, dan tim Famos akan berfokus terlebih dahulu dengan tim Flash. Walaupun tim Flashnya kali ini memantau ke arah Buriram, namun posisi tim Flash cukup terjepit oleh 2 tim sekaligus. Tim Famos mengamankan satu rumah di sana, sementara Buriram akan memutar ke sisi kanan. Banyak sekali distraksi dengan beberapa utilities. Ada seorang Wasana yang masih memberikan distraksi terhadap tim Flash. Tembakan demi tembakan diberikan, tapi kita lihat dari tim Famos akan mengambil grounding atas, di mana Musi kali ini dalam bahaya. Sudah beberapa tembakan, tapi lihat Buriram langsung regroup, mengingat seorang Musi dalam kondisi yang cukup terancam akan mendekat ke arah teman-temannya mengambil area bawah. Patahan sudah diamankan kali ini, membuat akhirnya tim Famos yang mendapatkan grounding yang cukup memuaskan, Ajis Fan. Aduh, get high-nya terlalu mahal di sini. Pick off dari Gato yang membuat Famos satu persatu terpick off, ditambah tadi The Zom dan juga BCD. Seperti dugaan gua. Bagus banget manipulasi situasinya Buriram United sehingga jadinya Famos dan juga tim Flash yang saling tembak dan Buriram selamat dari situasi tersebut. Dan ini dia Buya, tentu saja untuk Buriram United. Men, sumpah ya tadi tuh rumah L, siapapun itu timnya, mau lu taruh tadi di posisi Pesaka Sriwijaya, Buriram ada di lantai 2. Nggak bakal ada yang duga itu surprise benar-benar dari Famos tiba-tiba naik 4-4 ke lantai 2 tuh. Itu di waktu-waktu yang tak terduga. Gedai gila banget, elemen of surprise-nya mantep banget Gedai. Emang kalau misalnya kita jadi Pesaka, siapa yang nyangka? Karena perkiraan pasti adalah yang di bawah akan keluar. Betul. Taunya ngeras berempat, dan mereka tahu ngerasnya nggak bisa sendiri-sendiri. Benar. Langsung berempat, cepat banget. Kaget kena surprise attack di sana gitu kan. Iya. Orang lagi fokus ke balik rumah kayu, ada Buriram gitu ya. Di kiri di rumah merahnya ada si Flash. Iya. Dan tembakan-tembakan semua frag itu datang dari kiri dan kanan, bukan yang dari bawah. Ya. Asumsi anak-anak Pesaka Sriwijaya adalah yang bawah paling juga bakal ikut bantu nembak yang kiri nih, Ya. gitu ya kan. Tapi somehow, some way, gila banget. Ini juga adalah yang terjadi ketika Buriram United sebenarnya dibiarin selamat di bagian atasnya. Yang mana ini juga biasa terjadi kalau tim Reverse Red main. Sebenarnya kan tadi ada momen di mana teman-teman dari Pesaka Sriwijaya juga datang ke pick kan. Ya. Tapi balik lagi karena ternyata kapasitas kayaknya belum nih gitu ya kan. Nah, itu dia. Tapi kita sambut kembali terlebih dahulu untuk analis kita. Selamat datang, Bigan. Ya, terima kasih banyak Segi Juliah dan juga Ajis Fan. Ada beberapa notes yang gua catat di kepala. Kalau sedikit kita mau bahas soal dari Pesaka Sriwijaya yang tidak menyangka dengan inisiasi dari Gedai masuk tiba-tiba melakukan rush ke bagian lantai 2. Sebenarnya ini yang jadi dilema ketika rusher keduanya itu harus pakai skill dari Koda ataupun dari Oscar. Ya. Nah, karena di situasi seperti ini Pesaka butuh Koda Betul. untuk deteksi setidaknya 6 detik kemana